warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi reka medis pada klinik bersalin berbasis web. Perkenalkan, nama saya Lisanur Syarifah Putri. Nama saya Fitri Handiani. Nama saya Abdul Rahman Hakim. Nama saya Luis Gilang Prayogo. Satu lagi ada rekan kita Nadia Faradina Sandi, cuma dia lagi berhalangan hadir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu kunci sukses dalam meningkatkan usaha dan bisnis di masa sekarang ini. Komputer menjadi salah satu bagian yang sangat penting dari sistem informasi, karena kemampuannya dalam memproses data yang sangat membantu manusia. Bertitik tolak dari hal ini, berbagai instansi terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia secara sistematis dan terarah agar mampu mengimbangi sekaligus menguasai teknologi dan sains pada masa kini dan masa yang akan datang. Di sini ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, menghasilkan sebuah sistem informasi reka medis berbasis web di klinik bersalin. Yang kedua, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti hilangnya atau rusaknya sebuah dokumen. Dan yang ketiga, untuk membantu proses pencatatan, pencarian, dan penyimpanan data reka medis, sehingga membantu petugas dalam memproses pelayanan pada pasien. Di sini juga ada ruang lingkup. Sistem ini ditunjukkan untuk penggunaan bukan dari sisi medis, di mana fungsinya sebagai digitalisasi dan pembukuan dalam pencatatan data, identitas, dan reka medis, serta pengelolaan transaksi dengan manajemen database yang lebih baik dibandingkan dengan yang biasa digunakan dengan menggunakan media tulis. Baik, di analisa kasus ini yang pertama ada logical record struktur. Di sini ada tabel antrian, tabel pendaftaran, tabel jadwal, tabel jaminan kesehatan, tabel bidan, tabel layanan, dan tabel login. Hubungan antara tabel antrian dan pendaftaran itu many to many. Tabel pendaftaran dan tabel jaminan kesehatan itu ada one to many. Tabel jadwal sama tabel bidan one to many. Tabel layanan dan tabel jadwal one to many. Ini tampilan IR dari kelompok kita. Bidan memiliki pasien melihat jadwal, lalu pasien melakukan pendaftaran, lalu pasien mendapat antrian, lalu pasien diperiksa. Di sini saya akan menjelaskan struktur navigasinya. Halaman utama itu ada tampilan daftar, jadwal, login admin, sama layanan. Daftar ini adalah tampilan di mana kita bisa mendaftarkan untuk membuat akun. Jadwal ini untuk kita melihat sedang ada jadwal praktik jam berapa aja. Untuk layanan di sini ada pelayanan apa aja gitu. Untuk login admin ini setelah login kita akan masuk ke tampilan awal. Tampilan awal ini ada beberapa menu. Menu yang pertama itu atur bidan, data pasien, data bayi, atur akun, atur layanan kesehatan, atur jadwal, lihat antrian. Di sini saya akan memberikan satu pengujian black box testing. Satu kasus ini adalah halaman login. Jika kita memasukkan username dan password yang salah, maka dari sistem akan meminta password ulang gitu. Jika benar, kita langsung akan menuju ke halaman login admin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mockup. Di mockup ini ada halaman utama, ada halaman daftar pasien, halaman jadwal praktik, sama ada halaman buat layanan. Halaman utama itu kita bisa melihat di halaman utama tuh ada apa aja tuh. Lalu halaman daftar pasien di sini fungsinya untuk pendaftaran pasien. Halaman jadwal praktik di sini untuk melihat jadwal praktik bidan itu adanya kapan. Ada halaman layanan juga. Di sini kita bisa melihat layanan pada bidan tuh ada layanan apa aja. Misalnya ada layanan buat USG, suntik KB, imunisasi, cek kesehatan, atau yang lainnya. Di sini juga ada halaman login admin.
Ada halaman utama admin, halaman daftar pegawai, halaman data bayi. Di sini halaman login admin, kita harus login buat masuk ke halaman adminnya itu. Di halaman admin ada halaman utama admin. Di halaman utama admin ada halaman daftar pegawai. Di sini kita bisa menambahkan atau mengubah si pegawai itu. Ada halaman data bayi. Di sini juga kita bisa menambahkan data bayi mana yang udah ngelahirin di klinik ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang demo program. Pertama-tama, kita buka XAMPP-nya dulu. Kita nyalakan XAMPP-nya. Saat XAMPP sudah nyala, kita buka browser. Lalu kita buka klinik bersalin. Baik, ini sudah muncul. Ini halaman utamanya. Di halaman utama itu ada halaman daftar. Misalnya kita masukin nama, umur, berat badan, jenis kelamin laki-laki, alamat, lalu penyakit yang diderita, misalnya demam. Jenis layannya kita bisa memilih, masuknya ke cek kesehatan. Kita bisa memilih jaminan kesehatan. Di sini ada BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan kartu kesehatan. Di sini kita milih kartu kesehatan dulu. Ini nama bidan yang menangani sekaligus yang punya klinik ini. Lalu kita coba daftar. Di sini udah ada. Ini ada nomor antriannya juga. Di sini kita bisa simpan sama cetak. Saat kita kembali, di sini sudah berubah, ada nomor antriannya, waktu nunggunya. Di halaman ini juga ada halaman layanan. Di halaman layanan ada kode layanan, nama penyakit sama layanan medis. Misalnya di sini kita ambil KB. Kode layanannya KB, nama penyakitnya KB. Di sini ada suntik KB atau KB pil. Di sini juga kita bisa cari layanan apa yang ada di klinik ini. Lalu di sini ada jadwal praktik. Kita bisa melihat jadwal praktik bidan buat layanan apa di hari apa. Udah itu ada halaman login admin. Di sini kita masukkan username. Sama password kita. Tinggal login. Di sini kita sudah masuk ke halaman admin. Di halaman admin kita bisa mengatur bidan siapa aja yang ada di klinik ini. Untuk data pasien, melihat data pasien. Lalu ada data bayi, atur akun siapa aja yang mau digunain di bagian admin ini. Ada atur layanan, ada atur jaminan kesehatan,
lalu atur jadwal, sama lihat antrian. Di sini ada atur bidan. Ini buat nambahin misalnya nama bidannya, tempat lahir, jenis kelaminnya, alamat, Nah, di sini ada juga buat ngedit. Misalnya mau ganti ini. Datanya udah berhasil diupdate. Kemudian ada data bayi. Di sini kita bisa menambahkan data bayi yang baru lahir. Ini contohnya. Misalkan nama bayi, nama orang tua, itu nama ayahnya dan sama nama ibunya. Jam lahirnya, misalkan jam. Berat badannya. Di sini harusnya panjang badan, bukan tinggi badan. Panjangnya di sini kita tambahin. Si data udah ada. Lalu kita bisa mengeditnya. Misalkan mau diedit nama bayinya atau nama orang tuanya. Misalkan namanya diganti jadi nama orang tuanya. Panjangnya tinggal klik update. Nah, di sini udah ada. Datanya udah berhasil diupdate. Di sini ada atur bidan.
Ini buat nambahin misalnya nama bidannya, tempat lahir, jenis kelaminnya, alamat, Nah, di sini ada juga buat ngedit. Misalnya mau ganti ini. Datanya udah berhasil diupdate. Kemudian ada data bayi. Di sini kita bisa menambahkan data bayi yang baru lahir. Ini contohnya. Misalkan nama bayi, nama orang tua, itu nama ayahnya dan sama nama ibunya. Jam lahirnya, misalkan jam, berat badannya, di sini harusnya panjang badan, bukan tinggi badan, panjangnya. Di sini kita tambahin. Si data udah ada. Lalu kita bisa mengeditnya. Misalkan mau diedit nama bayinya atau nama orang tuanya. Misalkan namanya diganti jadi nama orang tuanya. Panjangnya, tinggal klik update. Nah, di sini udah ada. Datanya udah berhasil diupdate. Ya, sobat dulu tuh ketahuan nih. Nah, di sini ada menu atur akun. Menu atur akun ini bisa dipilih. Nah, di dalam menu atur akun ini kita bisa melihat akun-akun yang sudah terdaftar gitu. Bila kita ingin menambahkan akun baru lagi, kita bisa mengklik tambahin ini. Nah, kita klik.
Setelah itu kita masukkan username yang ingin kita buat, terus memasukkan passwordnya, lalu memasukkan nama kita. Hak aksesnya ini bisa kita pilih ya. Kita bisa sebagai admin, pengurus, pegawai, atau user. Nah, setelah itu ada menu atur layanan. Nah, di dalam atur layanan ini kita bisa melihat layanan apa yang tersedia dalam klinik ini gitu. Contohnya kayak kode P ini artinya persalinan normal, KB ini ya KB, PK ini periksa kandungan, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita ingin merubah data di dalam sini, kita bisa mengklik ini nih, tanda pensil ini. Nah, ini bisa kita rubah. Kalau kita ingin menambahkan, kita bisa klik yang tanda tambah yang ada di atas ini. Tinggal masukkan nama, kode layanannya apa, layanannya medisnya apa, infonya apa. Tinggal kita tambahkan aja di sini. Nah, lalu di sini ada menu tampilan atur jaminan kesehatan. Nah, atur jaminan kesehatan ini kita di sini sudah ada BPJS, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, sama KS, kartu kesehatan. Nah, di sini bisa kita hapus, bisa kita tambah juga. Jaminan apa saja yang bisa kita tambahkan di sini. Nah, yang ke selanjutnya di sini ada menu atur jadwal. Atur jadwal ini mengatur jadwal yang ingin didaftarkan gitu. Jadwal hari ini apa, hari selanjutnya apa gitu. Kita bisa tambahkan di kolom ini. Tinggal diklik. Nah, kita masukkan di sini nama bidannya siapa, jadwalnya praktek apa, bagian apa bisa kita masukkan, harinya hari apa bisa kita masukkan, lalu klik tambah. Nah, yang ini selanjutnya ada menu lihat antrian. Lihat antrian ini kita bisa melihat ada berapa antrian yang sedang menunggu untuk diperiksa atau ingin berobat di klinik ini gitu. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS atau KS gitu. Dokternya siapa bisa dipilih, namanya juga bisa terlihat di sini. Kalau pengen ditambahkan tinggal klik kolom yang ini. Nah, kita masukkan nama lengkap, umurnya, berat badannya, jenis kelaminnya, alamatnya, penyakitnya apa, bidannya siapa, jaminan kesehatannya apa. Untuk kotak masuk ini saran untuk dari pelanggan untuk kita gitu. Sarannya apa aja gitu. Nah, di sini ada menu atur akun. Menu atur akun ini bisa dipilih. Nah, di dalam menu atur akun ini kita bisa melihat akun-akun yang sudah terdaftar gitu. Bila kita ingin menambahkan akun baru lagi, kita bisa mengklik tambah ini nih. Nah, kita klik. Setelah itu kita masukkan username yang ingin kita buat, terus memasukkan passwordnya, lalu memasukkan nama kita. Hak aksesnya ini bisa kita pilih ya. Kita bisa sebagai admin, pengurus, pegawai, atau user. Nah, setelah itu ada menu atur layanan. Nah, di dalam atur layanan ini kita bisa melihat layanan apa yang tersedia dalam klinik ini gitu. Contohnya kayak kode P ini artinya persalinan normal, KB ini ya KB,
PK ini periksa kandungan dan lain-lainnya. Nah, kalau kita ingin merubah data di dalam sini, kita bisa mengklik ini nih, tanda pensil ini. Nah, ini bisa kita rubah. Kalau kita ingin menambahkan, kita bisa klik yang tanda tambah yang ada di atas ini. Tinggal masukkan nama, kode layanannya apa, layanannya medisnya apa, infonya apa. Tinggal kita tambahkan aja di sini. Nah, lalu di sini ada menu tampilan atur jaminan kesehatan. Nah, atur jaminan kesehatan ini kita di sini sudah ada BPJS, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, sama KS, kartu kesehatan. Nah, di sini bisa kita hapus, bisa kita tambah juga. Jaminan apa saja yang bisa kita tambahkan di sini. Nah, yang ke selanjutnya di sini ada menu atur jadwal. Atur jadwal ini mengatur jadwal yang ingin didaftarkan gitu. Jadwal hari ini apa, hari selanjutnya apa gitu. Kita bisa tambahkan di kolom ini. Tinggal diklik. Nah, kita masukkan di sini nama bidannya siapa, jadwalnya praktek apa, bagian apa bisa kita masukkan, harinya hari apa bisa kita masukkan, lalu klik tambah. Nah, yang ini selanjutnya ada menu lihat antrian. Lihat antrian ini kita bisa melihat ada berapa antrian yang sedang menunggu untuk diperiksa atau ingin berobat di klinik ini gitu. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS atau KS gitu. Dokternya siapa bisa dipilih, namanya juga bisa terlihat di sini. Kalau pengen ditambahkan tinggal klik kolom yang ini. Nah, kita masukkan nama lengkap, umurnya, berat badannya, jenis kelaminnya, alamatnya, penyakitnya apa, bidannya siapa, jaminan kesehatannya apa. Untuk kotak masuk ini saran untuk dari sarannya apa aja gitu. Pelanggan untuk kita gitu. Oke, baiklah. Untuk kesimpulan dari makalah kita itu, yaitu kita itu membutuhkan suatu kenyamanan agar tercipta suatu interaksi dan kenyamanan kerja antar manusia dan komputer itu jadi nyaman gitu. Dan untuk pembuatan sistem web ini sangatlah berguna untuk kita, karena untuk mencegah yang paling utama itu mencegah datanya hilang. Kedua, mempermudah admin atau petugas untuk pengolahan data. Sarannya untuk pembuatan dari makalah kita ini dan pembuatan web kita itu, yaitu sarannya dari segi grafisnya juga harus dibikin lebih menarik gitu, jadi supaya si pasien juga tertarik gitu, karena bagaimanapun juga yang dilihat sama kita itu kebanyakan dari segi grafisnya gitu, dan atau enggak tampilan yang menariknya gitu. Juga jangan lupa kita untuk selalu lebih banyak belajar dan lebih banyak cari tahu ilmu agar wawasan kita lebih luas. Terima kasih. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share.